Halo, Shalom teman-teman. Kembali bersama dengan saya, Octaviano Soral. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang surat Filipi. Oke, surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah salah satu karya penting dalam perjanjian baru yang menunjukkan bagaimana iman dan pengharapan dapat bertahan bahkan di tengah keadaan sulit. Surat ini merupakan bagian dari kelompok surat penjara. Ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, selama masa penahanan Paulus di Roma. Filipi adalah sebuah kota koloni Romawi di Makedonia Timur. Memiliki jemaat Kristen yang kuat dan setia mendukung pelayanan Paulus baik secara spiritual maupun materi. Paulus menulis surat ini untuk memberikan dorongan, nasihat, dan ucapan syukur kepada jemaat Filipi. Isi suratnya mencerminkan hubungan kasih yang mendalam antara Paulus dan jemaat di Filipi, serta menekankan beberapa tema utama termasuk sukacita, kerendahan hati, persatuan jemaat, dan kekuatan doa. Oke, kita akan belajar sedikit tentang latar belakang dari surat Filipi. Kitab Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang merupakan jemaat pertama yang ia dirikan di Eropa. Surat ini memiliki tema utama tentang sukacita. Meskipun Paulus menulisnya saat berada di dalam penjara. Dalam surat ini Paulus mendorong jemaat Filipi untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan, termasuk dalam penderitaan, pelayanan, dan berkat Tuhan. Surat ini juga mencerminkan hubungan penuh kasih antara Paulus dan jemaat Filipi. Paulus menekankan pentingnya hidup berpadanan dengan Injil Kristus, rendah hati, dan saling melayani. Ia juga mengingatkan jemaat untuk tetap waspada terhadap ajaran sesat dan untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Ada apa di kota Filipi? Filipi adalah sebuah kota di Makedonia Timur, sekitar 16 km dari pesisir laut Aegea. Kota ini dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedon, ayah dari Alexander Agung. Pada masa Paulus, Filipi adalah kota Romawi yang terkenal sebagai pangkalan militer. Nah, gereja di Filipi didirikan oleh Paulus bersama Silas, Timotius, dan Lukas selama perjalanan misi kedua mereka. Hal ini merupakan tanggapan terhadap penglihatan yang Paulus terima di Troas. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 40. Bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat Filipi? Paulus memiliki hubungan yang sangat erat dengan jemaat Filipi. Mereka sering memberikan dukungan, keuangan khususnya kepada Paulus, dan dengan murah hati berkontribusi untuk persembahan bagi orang-orang Kristen yang kekurangan yang ada di Yerusalem. Paulus menulis surat ini dari penjara, kemungkinan besar ada di Roma. Meskipun ya seperti yang saya sampaikan di awal, dalam keadaan sulit, surat ini dipenuhi dengan tema sukacita dan dorongan untuk tetap setia kepada Kristus. Nah, yang paling utama adalah Paulus menekankan pentingnya hidup berpadanan dengan Injil, bersatu dalam kasih dan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan. Ia juga memperingatkan jemaat terhadap ajaran palsu dan mendorong mereka untuk tetap rendah hati dan melayani satu sama lain. Mari kita belajar sedikit tentang latar belakang budaya di kota Filipi pada saat itu. Filipi terlihat mencerminkan berbagai tantangan dan dinamika masyarakat pada masa itu, budayanya ya. Filipi merupakan kota koloni Romawi dengan pengaruh budaya Yunani yang kuat dan menjadi pusat perdagangan serta militer yang penting. Kombinasi budaya Romawi dan Yunani mempengaruhi cara masyarakat hidup, termasuk norma sosial,
agama, dan struktur hukum. Dalam konteks surat Filipi, Paulus menghadapi budaya yang penuh dengan penyembahan kepada dewa-dewa serta legalisme agama. Tantangan budaya ini menjadi peluang bagi Paulus untuk membawa pesan Injil yang menekankan kasih, rendah hati, dan pelayanan. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, yang kadang bertentangan dengan norma budaya setempat pada saat itu. Di surat ini juga menekankan pentingnya sukacita yang tidak didasarkan pada kenyamanan budaya atau keberhasilan materi, melainkan pada hubungan dengan Kristus. Nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam surat Filipi memberikan pandangan yang baru bagi jemaat di Filipi tentang bagaimana menghadapi tantangan budaya dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Nah, latar belakang budaya Filipi sangat menarik untuk dipahami, terutama dalam konteks sejarah dan pengaruhnya terhadap jemaat Kristen awal. Filipi adalah kota di Makedonia Timur yang memiliki warisan budaya Yunani dan Romawi. Kota ini dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedon, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu ayah dari Alexander Agung, dan menjadi pusat militer serta perdagangan yang penting pada masa-masa itu. Nah, budaya Filipi mencerminkan pengaruh Romawi yang kuat, termasuk dalam struktur sosial dan hukum. Sebagai kota koloni Romawi, Filipi memiliki status istimewa dengan penduduknya yang menikmati hak-hak kewarganegaraan Romawi. Hal ini mempengaruhi cara hidup mereka, termasuk dalam aspek keagamaan, di mana penyembahan kepada dewa-dewa Romawi dan Yunani adalah sangat umum bagi mereka. Namun, ketika Paulus tiba di Filipi, ia membawa pesan Injil yang revolusioner, yang menantang norma-norma budaya dan agama setempat. Jemaat Filipi yang pertama terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk Lydia, seorang penjual kain ungu yang kaya, seorang budak perempuan yang dibebaskan dari roh tenung, dan kepala penjara yang bertobat setelah peristiwa gempa bumi. Nah, keberagaman ini mencerminkan bagaimana Injil mengubah budaya Filipi, membawa nilai-nilai yang baru seperti kasih, kesatuan, dan pelayanan. Nah, kita akan sedikit belajar tentang masa pemerintahan pada saat itu, teman-teman. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero, surat Paulus ditulis sekitar seperti kita tahu sekitar tahun 60 sampai 62 yang berada ternyata dalam masa pemerintahan Kaisar Nero. Tahun 54 sampai 68 Masehi. Nero, Kaisar Romawi kelima, memiliki gaya pemerintahan yang penuh kontras. Pada awal kekuasaannya, Nero dikenal mendukung seni, ekonomi, dan stabilitas militer. Tetapi kemudian reputasinya berubah karena tindakan tiranik, termasuk penganiayaan terhadap umat Kristen pada masa itu. Aduh, luar biasa. Pengaruh pemerintah Nero terhadap jemaat Kristen, yang pertama, budaya penyembahan kaisar. Nero sangat mendukung penyembahan kepada kaisar sebagai bentuk loyalitas politik. Praktik ini bertentangan dengan kepercayaan Kristen yang hanya menyembah Tuhan. Kedua, diskriminasi. Meskipun penganiayaan besar-besaran terhadap umat Kristen terjadi pada akhir masa Nero, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama ini sudah muncul sejak awal. Yang ketiga, tantangan sosial. Jemaat di Filipi menghadapi tekanan sosial yang mengikuti budaya Romawi, seperti penyembahan kepada dewa-dewa dan tradisi hukum yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan yang keempat, konteks jemaat di Filipi saat itu. Filipi adalah koloni Romawi yang strategis di Makedonia Timur. Sebagai koloni Romawi, Filipi memiliki status istimewanya. Jemaat di Filipi hidup di tengah masyarakat yang kaya akan pengaruh budaya Romawi dan Yunani yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai Injil. Nah, pada bagian ini Paulus terus mendorong jemaat untuk tidak menyerah pada tekanan sosial, melainkan hidup berpadanan
dengan Injil. Puji nama Tuhan, sekian banyak yang telah kita pelajari dari Filipi, khususnya latar belakang budaya dan latar belakang pemerintahan pada zaman itu. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan atau menjelaskan atau memperkirakan, ya kita akan belajar sama-sama tentang penulis Injil Filipi. Penulis surat Filipi adalah Rasul Paulus yang menulis surat ini bersama dengan Timotius, rekan sekerjanya. Surat ini dimulai dengan salam dari Paulus dan Timotius kepada jemaat di Filipi. Seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 1. Paulus menulis surat ini saat ia berada di penjara. Kemungkinan besar di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat ini seperti yang disampaikan di awal masuk dalam kelompok surat penjara bersama dengan surat-surat lainnya seperti Efesus, Kolose, dan Filemon. Sekali lagi, meskipun dalam kondisi sulit, Paulus tetap menunjukkan sukacita dan rasa syukur dalam surat ini, serta memberikan dorongan kepada jemaat Filipi untuk tetap setia kepada Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi diyakini ditulis di sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi saat Paulus berada di penjara. Penjara ini adalah bagian dari masa tahanan Paulus yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 31. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan kemungkinan penulisannya di Kaisarea. Tetapi bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Roma. Surat ini yang termasuk dalam kelompok surat Paulus, kelompok surat dari penjara, meskipun dalam kondisi sulit, Paulus tetap berusaha untuk menunjukkan sukacita dan rasa syukur dalam isinya. Dan tentu lewat surat ini Paulus sedang berusaha mendorong jemaat Filipi tetap setia kepada Kristus. Oke. Tujuan penulisan surat Filipi, tentu yang pertama menguatkan jemaat dalam iman. Paulus menulis untuk mendorong jemaat Filipi agar tetap setia dan teguh dalam iman meskipun menghadapi tantangan, tekanan budaya, dan diskriminasi. Ia ingin agar mereka terus hidup berpadanan dengan Injil. Bisa kita lihat dalam Filipi 1 ayat 27. Yang kedua adalah mengajarkan sukacita dalam Kristus. Sukacita adalah tema utama dalam surat ini. Paulus ingin menunjukkan bahwa sukacita sejati tidak tergantung pada situasi atau kondisi eksternal, tetapi berakar pada hubungan dengan Kristus. Ketiga, mendorong persatuan dan kerendahan hati. Paulus mengingatkan jemaat untuk bersatu dalam kasih dan saling melayani dengan kerendahan hati, yaitu dengan meneladani Kristus yang mengosongkan dirinya sendiri demi keselamatan manusia di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dan keempat, peringatan terhadap Paulus. Paulus memperingatkan jemaat terhadap pengaruh ajaran palsu dan legalisme yang dapat mengalihkan mereka dari kebenaran. Kita bisa melihat ini di dalam Filipi 3 ayat 2 sampai 3. Dan yang kelima, tujuan penulisannya yaitu menyampaikan rasa syukur. Paulus juga berterima kasih kepada jemaat Filipi atas dukungan mereka baik secara spiritual maupun materi selama ia berada dalam pelayanan dan penjara. Nah, kita bisa memaknai surat Filipi yang pertama hubungan personal dengan Kristus. Surat ini menekankan pentingnya menjadikan Kristus sebagai pusat hidup seperti yang Paulus nyatakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kedua, memaknai surat Filipi yaitu teladan Kristus. Surat ini mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang penuh kasih, pelayanan dan kerendahan hati dengan meneladani Kristus. Ketiga, sukacita dalam penderitaan. Paulus menunjukkan bahwa dalam keadaan sulit seperti penjara, seorang Kristen dapat menemukan sukacita sejati di dalam Tuhan. Yang keempat, persatuan dalam gereja. Surat ini juga menegaskan pentingnya kesatuan gereja sebagai kesaksian iman kepada dunia, terutama di tengah tangan-tangan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan isi atau garis besar dari kitab
Filipi, isi kitab Filipi. Kitab Filipi adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. You guys know that, right? Yang berisi dorongan, nasihat, dan ucapan syukur. Meskipun Paulus menulis surat ini dari penjara, surat Filipi dipenuhi dengan tema sukacita, kasih, dan pengharapan. Pesan-pesan dalam surat ini menekankan hubungan pribadi dengan Kristus, kesatuan dalam gereja, dan hidup yang sesuai dengan Injil. Haleluya. Nah, ada beberapa garis besar dalam surat Filipi. Yang pertama, temanya sukacita. Oke, yaitu berisi tentang ucapan syukur atas jemaat Filipi. Paulus membuka surat dengan salam yang penuh kasih, bersama dengan ucapan syukur atas dukungan jemaat Filipi dalam pelayanannya. Ia mendoakan agar jemaat terus bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan, serta pengenalan akan Allah. Sukacita dalam penderitaan. Paulus berbagi bahwa penderitaannya di penjara justru menjadi sarana untuk memajukan Injil. Melalui kesaksian hidupnya, banyak orang yang menjadi berani dalam menyampaikan firman Tuhan. Paulus juga mendorong jemaat untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi tantangan sosial dan budaya. Sukacita yang Paulus rasakan adalah sukacita sejati yang berasal dari hubungannya dengan Kristus dan tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal atau keadaan dari luar. Kedua, kerendahan hati dalam Kristus. Nah, teladan Kristus dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Bagian ini sering disebut sebagai himne Kristus, di mana Paulus mengajarkan kerendahan hati dengan meneladani kehidupan Kristus. Kristus, meskipun berada dalam rupa Allah, rela mengosongkan dirinya untuk menjadi pelayan bagi manusia dan menerima kematian di kayu salib. Wow, ini adalah inti dari kerendahan hati sejati dan menjadi teladan bagi jemaat Filipi. Persatuan dalam kasih. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18, Paulus mendorong jemaat untuk hidup bersatu tanpa egoisme atau kepentingan pribadi. Kesatuan jemaat menjadi cerminan kasih Kristus dan menjadi terang di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya bekerja sama tanpa bersungut-sungut untuk mencerminkan terang Injil di dunia. Nah, garis besar salah satunya ketiga, pelayan Tuhan. Bercerita tentang Timotius dan Epafroditus. Kesetiaan Timotius adalah pelayan yang setia dan tulus dalam kasih kepada jemaat. Paulus memuji karakter Timotius yang selalu mengutamakan kepentingan Kristus dan jemaat di atas kepentingan pribadinya. Tentang Epafroditus, dia adalah seorang pekerja keras dalam pelayanan kepada jemaat Filipi dan kepada Paulus sendiri tentunya. Meskipun kesehatannya sempat terganggu, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Oke. Peringatan dan pengajaran. Nah, Paulus berusaha mengingatkan tentang bahaya ajaran palsu. Paulus memperingatkan jemaat Filipi untuk hati-hati terhadap ajaran palsu dan legalisme yang berpotensi mengalihkan mereka dari kebenaran Injil. Ia menekankan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan melalui usaha manusia atau ritual keagamaan. Pengejaran hidup yang berkenan kepada Kristus, Paulus berusaha mengajak jemaat untuk fokus pengenalan yang lebih mendalam akan Kristus dan mengejar hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah, bagian ini juga menegaskan pentingnya melihat hidup sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagian yang lain yang kelima adalah nasihat praktis dan ucapan syukur. Nah, ditegaskan di sini tentang kehidupan dalam doa dalam Filipi 4 ayat 6-7. Paulus menasihati jemaat untuk tidak khawatir akan kehidupan, melainkan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Melalui doa, damai sejahtera Tuhan akan menjaga hati dan pikiran mereka, memberikan ketenangan di tengah tantangan. Nah, Paulus juga mengapresiasi
jemaat di Filipi dengan mengungkapkan rasa syukur atas dukungan mereka, baik secara materi dan spiritual selama masa pelayanannya. Dukungan jemaat ini menjadi teladan yang kuat tentang bagaimana seharusnya gereja modern dapat mendukung pelayanan Tuhan. Oke, tanpa terasa kita akan memasuki bagian akhir pada pelajaran tentang surat Filipi. Nah, beberapa penekanan pada bagian ini adalah secara khusus yang dapat ditemukan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi berdasarkan isi dan latar belakang yang terkait dengan penulisan surat ini. Oke, yang pertama, penekanannya adalah tentang sukacita di tengah penderitaan. Ya, seperti yang kita sudah dengar tadi, sukacita adalah pesan yang dominan dalam surat ini. Seperti yang terlihat di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus berusaha menunjukkan bahwa sukacita tidak terikat pada kondisi di luar kita eksternal, tetapi berasal dari hubungan yang mendalam dengan Kristus. Nah, konsep ini ditegaskan dalam jurnal Konsep Sukacita dalam surat Filipi dan signifikasinya bagi orang percaya oleh T. Cendana yang menyatakan bahwa sukacita dalam Kristus memberikan pengharapan dalam situasi sulit. Kedua, kerendahan hati dan persatuan. Filipi 2 ayat 1-11 menggambarkan kerendahan hati Kristus sebagai teladan hidup. Kristus meskipun berada dalam rupa Allah, rela mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa lihat itu dalam jurnal eksposisi Filipi 2 1-11 oleh MB Rantesalu tentang menyoroti pentingnya kerendahan hati sebagai cara untuk menyatukan jemaat dan melayani sesama. Ketiga, persatuan jemaat. Pada penekanan ini, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk bersatu dalam kasih dan pelayanan seperti yang tercermin dalam Filipi 1 ayat 27-30. Persatuan dianggap sebagai kekuatan spiritual yang mencerminkan kesaksian Kristus kepada dunia. Hal ini selaras dengan jurnal pembinaan warga gereja menurut kitab Filipi yang membahas peran penting persatuan dalam pembinaan jemaat. Keempat, peringatan terhadap ajaran palsu. Di Filipi 3 ayat 2-3 Paulus memperingatkan jemaat tentang legalisme dan ajaran palsu yang dapat mengganggu iman mereka. Oke, pada penekanan ini kita bisa lihat peringatan ini relevan dengan jurnal kajian biblika tentang keselamatan berdasarkan kitab Filipi 2 ayat 12 oleh T. Marbun yang menjelaskan perlunya fokus pada kasih karunia Kristus dan bukan pada ritual semata. Oke. Kelima, kekuatan dan doa damai sejahtera. Nah, kita sudah mulai masuk pada bagian akhir. Pada bagian ini, penekanannya adalah bahwa Paulus menekankan pentingnya doa dan penyerahan kekhawatiran kepada Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6-7. Nah, hal ini membawa damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Nah, di dalam jurnal Kristus Yesus model hidup setiap Kristen mendukung pandangan ini dengan menyoroti kekuatan doa dalam menciptakan ketenangan batin. Yang terakhir, rasa syukur atas dukungan. Nah, Paulus mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat Filipi selama pelayanannya, baik secara spiritual maupun material. Nah, hubungan kasih antara Paulus dan jemaat Filipi mencerminkan kemitraan Injil yang ideal. Kita bisa lihat ini dalam jurnal Strategi Penginjilan Paulus di Filipi oleh Johannes Witoro yang membahas bagaimana jemaat di Filipi. Oke, ini adalah bagian terakhir kesimpulan. Surat Filipi adalah karya Paulus yang penuh dengan inspirasi. Yang mengajarkan sukacita, kerendahan hati, persatuan, dan doa. Dan dukungan jemaat adalah inti dari hidup yang berpadanan dengan Injil. Makna surat ini tetap relevan hingga kini. Memberikan panduan bagi gereja dan umat percaya untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih Kristus bahkan di tengah kehidupan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini tentang surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Semoga pelajaran hari ini memberikan masukan atau insight-insight baru buat kita untuk kita terus berusaha berjuang. Ingat, di dalam tekanan tetap ada sukacita. Ingat, utamakan sukacita
Tentukan sukacita itu dari dalam, yaitu dari hubungan kita dengan Kristus. Jangan sampai keadaan di luar sekitar kita mempengaruhi sukacita yang ada di dalam hati kita. Demikian saya Octavianus Oral. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.